Salah satu topik yang tak pernah gagal menarik perhatian banyak orang adalah teori konspirasi. Apapun responnya, menggeleng-geleng karena tidak percaya, mengangguk karena percaya, atau tertawa geli karena dianggap mengada-ngada. Pokoknya teori konspirasi pasti menyedot perhatian. Hai, saya Fidi untuk Jadi Gini Indonesia. Di episode kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya teori konspirasi itu. Lalu bedanya apa sama teori ilmiah? Nah, jadi gini. Teori ilmiah didefinisikan sebagai pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, data, logika, metodologi, dan argumentasi. Sedangkan teori konspirasi adalah asumsi yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab utama dari serangkaian peristiwa besar di dunia adalah hasil persekongkolan sekelompok orang atau organisasi yang sangat berkuasa dan berpengaruh. Secara sederhana, teori konspirasi dapat diartikan sebagai teori semu yang isinya didominasi oleh dugaan, hayalan, dan juga pandangan pribadi yang tidak didasarkan pada standar sains yang benar, sehingga kemungkinan benarnya pun tergolong sangat kecil. Tapi terkadang, saking kuat dan militannya para penganut teori konspirasi dalam menyampaikan asumsinya, seakan-akan asumsi tersebut menjadi sebuah teori yang benar. Nah, untuk itu kita perlu tahu perbedaan dari keduanya agar kita tidak terjebak dalam pusaran perdebatan yang tidak ada habisnya. Perbedaan utama dari keduanya ada pada standar ilmiah sebuah teori, dan salah satu standar yang paling utama adalah falsifikasi atau pembuktian bahwa suatu pandangan atau teori bisa memiliki kesalahan. Carl Raymond Popper pada tahun 1934 dalam bukunya The Logic of Scientific Discovery menyatakan bahwa sebuah teori yang baik tak hanya bisa diujikan, tetapi juga memiliki kemungkinan untuk salah atau dapat digugurkan lewat fakta-fakta. Popper menyimpulkan, selama suatu teori belum bisa difalsifikasi, maka ia tak lebih dari sebuah asumsi yang dianggap benar. Artinya, keyakinan kebenaran terhadap teori tersebut adalah tidak mutlak, hanya merupakan keyakinan yang bentuknya sangat kuat. Jadi, teori konspirasi tidak bisa dianggap atau diperlakukan sebagai sebuah teori ilmiah. Karena teori konspirasi bisa dikatakan sebagai teori yang tidak bisa difalsifikasi. Teori konspirasi menutup kemungkinan adanya kesalahan dan menolak mengakui bahwa ada kemungkinan salah dari teorinya. Hal ini dikarenakan teori konspirasi lebih didominasi oleh unsur kepercayaan atau keyakinan daripada unsur ilmiah seperti verifikasi atau falsifikasi. Contoh yang sangat sederhana dari sebuah teori berdasarkan keyakinan adalah tentang rasa makanan misalnya. Saya sangat yakin bahwa makanan A super enak, tetapi kawan saya bilang makanan A itu tidaklah enak. Nah, perdebatan enak tidaknya sebuah makanan akan menjadi panjang tak berujung karena tidak ada nilai falsifikasi di sana. Nilai selera seseorang berada di luar batas ilmiah. Semua hanya berdasarkan keyakinan bahwa selera masing-masinglah yang paling akurat. Jadi, walau argumentasi dari sebuah teori konspirasi terdengar ilmiah, selama pencipta atau pengusung teori tersebut tidak mau mengakui adanya kemungkinan salah atau falsifikasi, maka teori tersebut tidak lebih dari sebuah asumsi atau keyakinan. Itulah kenapa jarang sekali kita lihat seorang ilmuwan mau meladeni penganut teori konspirasi dalam sebuah diskusi. Karena apapun fakta ilmiah yang dimunculkan, sudah pasti akan dibalas dengan asumsi dan keyakinan, sehingga hanya akan memunculkan perdebatan tanpa ujung. Nah, jadi kalau mau diskusi tentang sebuah teori, pastikan kedua pihak siap dengan kemungkinan teori atau pendapatnya dapat difalsifikasi. Karena kalau tidak,
Ya, sebaiknya kita siap-siap saja dengan beberapa cangkir kopi dan berbagai cemilan lainnya. Karena diskusinya pasti akan panjang dan entah sampai kapan akan selesai. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk sekarang. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jika dirasa bermanfaat, silakan share, komen, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lagi di Jadi Gini Indonesia.